Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Sada, NPM 20107530139, Prodi Manajemen C, Universitas Baitur Rahmah. Baik, pada kesempatan kali ini dalam tugas pengantar bisnis saya akan menjelaskan tentang mengelola karyawan. Dosen pengampu Ibu Tilawati Ciseta Yoda, SE, MSI. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pentingnya pengelolaan karyawan. Bagi perusahaan, karyawan merupakan aset yang sangat bernilai. Peningkatan produktivitas akan tercapai apabila terdapat peningkatan yang terjadi pada kondisi karyawan di dalam perusahaan tersebut. Baik, yang dapat kita lihat yaitu tujuan pengelolaan karyawan. Dalam lingkungan manajemen produksi, operasi prestasi kadangkali disejajarkan dengan produktivitas. Jadi tujuan utamanya pencapaian prestasi yang memuaskan untuk perusahaan. Baik, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengarahkan, dan mengordinasikan semua pekerjaan yang menyangkut pegawai, mencari pegawai, serta melatih untuk mencapai tujuan organisasi yang secara efisien dan memungkinkan pegawai menggunakan segala hal kemampuannya untuk bekerja sebaik mungkin untuk perusahaan. Baik, pada slide ini kita dapat melihat perencanaan sumber daya manusia. Aktivitas perencanaan untuk memuaskan kebutuhan perusahaan atas pekerjaan ada 3, yaitu meramalkan kebutuhan tenaga kerja, analisis kerja, serta perekrutan. Kita lihat yang pertama, yaitu meramalkan kebutuhan tenaga kerja. Menentukan jumlah yang tepat, kualifikasi orang-orang di mana mereka yang akan dibutuhkan. Ada 3 peristiwa disyaratkan atas perkiraan tersebut, yaitu yang pertama free infection, yang kedua pengunduran diri atau retirement, yang ketiga yaitu temporary increase in production. Ekspansi bisnis adalah tahapan kehidupan perusahaan yang penuh dengan peluang dan juga bahaya. Di sisi pertumbuhan bisnis sering membawa peningkatan kekayaan finansial yang lebih tinggi, serta juga dapat menurunkan finansial bagi perusahaan sesuai untuk pemilik dan karyawan. Yang kedua kita lihat yaitu analisis pekerja. Analisis pekerjaan sering disebut dengan berbagai hal seperti analisis jabatan, analisis tugas, serta analisis aktivitas ataupun penelitian kerja. Analisis pekerjaan berfungsi untuk mengumpulkan data secara sistematis dan membuat pertimbangan mengenai semua informasi penting yang berhubungan pekerjaan tersebut. Hasil analisis pekerjaan merupakan masukan terhadap banyak aktivitas sumber daya manusia. Analisis pekerjaan bertujuan untuk menyediakan suatu pemahaman yang mendalam tentang isi dan persyaratan pekerjaan bagi manajemen. Ada beberapa hal pengertian mengenai analisis pekerjaan menurut Rifai 2009. Yang pertama, analisis pekerjaan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pekerjaan dan memproses, menentukan persyaratan yang harus disiapkan, termasuk di dalamnya sistematis, rekrutmen, evaluasi maupun pengendalian, serta organisasi atau perusahaan. Analisis pekerjaan, kegiatan atau proses dalam menghimpun dan menyusun berbagai informasi yang berkenaan dengan setiap pekerjaan, tugas-tugasnya, jenis pekerjaannya, dan tanggung jawab serta operasional untuk mewujudkan tujuan organisasi atau bisnis suatu perusahaan. Yang ketiga, analisis pekerjaan, usaha untuk mencari tahu jabatan pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang akan dilakukan dalam jabatan tersebut. Baik, pada slide selanjutnya yaitu prinsip analisis pekerjaan. Ada beberapa hal, yaitu analisis pekerjaan yang harus memiliki semua fakta yang penting yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Yang kedua, analisis pekerjaan harus dapat memberikan fakta yang diperlukan untuk bermacam-macam tujuan.
Yang ketiga, analisis pekerjaan harus sering ditinjau, bisa perlu diperbaiki secara mungkin. Yang keempat, analisis pekerjaan harus dapat menunjukkan unsur-unsur pekerjaan yang paling penting di antara beberapa unsur pekerjaan dalam setiap pekerjaan. Yang kelima, analisis pekerjaan harus dapat memberikan informasi yang teliti yang dapat dipercaya secara fakta dan dibuktikan kebenarannya. Baik, yang ketiga yaitu perekrutan. Meliputi pencarian dan menarik individu yang berkualitas yang dapat dipilih secara internal maupun eksternal. Baik, kita akan melihat secara internal, recruit people within the frame. Secara eksternal, recruit people outside the frame. Pada slide selanjutnya, perbedaan rekrut eksternal dan internal. Yang baik, saya akan menjelaskan yang pertama, eksternal. Rekrutmen eksternal adalah proses rekrutmen di mana Anda menggunakan jasa orang dari luar organisasi untuk melakukan proses rekrutmen. Sedangkan proses rekrutmen internal adalah rekrutmen dengan menggunakan atau mempromosikan orang yang sudah bergabung, orang yang sudah bekerja di dalam suatu perusahaan. Maka kita akan mempromosikan orang-orang tersebut untuk mencapai jabatan yang lebih dibutuhkan. Baik, ada beberapa hal tentang secara internal. Yang pertama yaitu transfer, atau biasa dikenal dengan istilah mutasi. Organisasi yang memindahkan tenaga kerja dari suatu bidang ke bidang lainnya, namun dengan jenjang yang sama. Yang kedua, promosi, atau penaikan status jenjang atau jabatan dari tenaga kerja yang dianggap pantas untuk menduduki jabatan tersebut yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu re-employing, atau tindakan organisasi mempekerjakan kembali mantan karyawan yang sudah bekerja sebelumnya di suatu perusahaan. Ini juga termasuk rekrutmen internal, karena mantan tenaga kerja sudah pasti berpengalaman, lebih tahu dan sudah pasti mengetahui karakter suatu perusahaan dan lebih dikenal dalam lingkungan perusahaan ataupun organisasi. Berikut ini adalah sumber-sumber tenaga kerja dari rekrutmen eksternal. Yang pertama yaitu perekrutan skala lingkungan. Ini sumber rekrutmen eksternal di mana lowongan pekerjaan disajikan pada papan pengumuman yang di luar gedung perusahaan. Perekrutan semacam ini berlaku secara umum, jadi siapapun bisa melamar di suatu perusahaan itu dengan lowongan yang disediakan. Ada orang yang terus mencari pekerjaan dari satu tempat ke tempat lainnya. Pelamar ini disebut sebagai pelamar yang tidak diminta. Jenis pekerjaan ini melamar pekerjaan mereka sendiri. Untuk jenis perekrutan ini, pekerja cenderung berpindah dari satu gedung ke gedung lainnya untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, iklan. Ini adalah sumber eksternal yang paling sering dilakukan perusahaan dan bersifat wajib. Keuntungan terbesar dari iklan adalah bisa menjangkau masyarakat luas dan calon pelamar yang tersebar dimanapun dan memperoleh informasi dari iklan tersebut dan akan memasukkan lamaran sesuai dengan iklan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu pertukaran tenaga kerja, yang dimana pertukaran tenaga kerja ini dijalankan oleh pemerintah maupun di lingkungan atau dilakukan atas kerjasama antar perusahaan. Namun biasanya cara ini terjadi pada instansi-instansi pemerintah tertentu juga. Yang selanjutnya, agen tenaga kerja. Ada organisasi profesional yang sudah melakukan beberapa bidang perekrutan dan pekerjaan orang, yaitu agen-agen swasta yang dijalankan oleh individu swasta menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk masalah yang membutuhkan. Agen-agen ini biasa menamakan diri sebagai perusahaan konsultan SDM. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan. Ada lembaga profesional tertentu yang berfungsi sebagai sumber eksternal untuk lulusan baru dari lembaga ini. Perekrutan semacam ini dilakukan melalui institusi pendidikan atau sering disebut sebagai perekrutan kampus. Orang yang berprestasi di kampus bisa diangkat langsung, bisa dijadikan staf maupun
pengajar di dalam kampus. Mereka memiliki tim rekrutmen khusus yang membantu menyediakan pekerjaan baikan lulusan baru sesuai dengan standar yang diminta maupun nilai, skill, dan kemampuan yang dimiliki. Yang keenam, rekomendasi. Biasanya cara ini dilakukan perusahaan dengan mendengarkan usulan dari tenaga kerja tentang orang yang pantas untuk dipekerjakan dalam perusahaan. Ada juga yang melalui institusi pendidikan yang memberikan rekomendasi lulusan mereka kepada perusahaan. Mereka akan meninjau orang-orang yang pantas untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Yang ketujuh yaitu kontraktor tenaga kerja, yang dimana sering disebut perusahaan outsourcing atau perusahaan yang mengadakan perekrutan dan memasok tenaga kerja ke perusahaan yang membutuhkan. Tenaga kerja tidak terikat kontrak langsung dengan perusahaan tempat dia bekerja, tetapi terikat kontrak dengan perusahaan kontraktor tenaga kerja yang merekrutnya. Jika terjadi pemutusan habis masa kerja, maka tenaga kerja akan dikeluarkan dari perusahaan karena sistemnya kontrak. Ada beberapa hal tentang 7 metode kompensasi. Yang pertama yaitu alokasi anggaran. Strategi alokasi anggaran sejatinya mencakup pendekatan organisasi perusahaan untuk mengalokasikan sejumlah nilai kompensasi ke dalam gaji dan tunjangan. Alokasi ini akan menentukan beberapa banyak total anggaran kompensasi yang akan dihabiskan untuk gaji dan berapa persen yang akan dihabiskan untuk tunjangan intensif lainnya. Baik, selanjutnya kembangkan rentang gaji. Kembangkan kisaran gaji, memastikan gaji karyawan kompetitif dengan organisasi lainnya. Untuk menjadi kompetitif, penting untuk mengukur seperti pekerjaan dalam industri yang sama dan menciptakan struktur pembayaran. Selanjutnya yaitu audit gaji. Karena itu, tuntutan pasar telah berubah, sehingga penting untuk melakukan audit gaji rutin untuk memastikan kisaran gaji yang mencerminkan tren kompensasi saat ini dalam industri tertentu. Kita harus menyesuaikan gaji dengan masa yang berlaku. Ketika melakukan audit, tujuannya adalah untuk menentukan seberapa kompetitif pekerjaan khusus tersebut dan apa yang dituntut pasar eksternal. Yang selanjutnya yaitu paket manfaat. Banyak organisasi menggunakan paket manfaat selain gaji untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Tujuan dari ini adalah supaya dapat menjadikan kompetitif dengan memasukkan unsur kesehatan, pensiun, penggantian biaya pendidikan, dan manfaat lainnya, karena mereka mengerti bahwa itu dapat menjadi faktor penentu untuk kandidat pekerjaan yang memutuskan apakah akan menerima posisi yang akan ditawarkan suatu organisasi atau karyawan yang sedang mempertimbangkan untuk pergi meninggalkan perusahaan. Maka cara ini dapat mempertahankan karyawan maupun calon yang ingin bekerja di perusahaan tersebut. Pada selanjutnya yaitu sistem manajemen kinerja, yang mana penting untuk memiliki proses tata kelola kinerja struktur guna memastikan karyawan memenuhi tujuan perusahaan dan nilai secara teratur. Proses ini harus mencakup pengembangan tujuan tahunan, penilaian kinerja tahunan, dan proses terstruktur untuk melatih dan mentoring karyawan. Yang selanjutnya yaitu kepatuhan hukum. Strategi kompensasi yang dimana terdefinisikan dengan baik yang akan memasukkan persyaratan hukum untuk memastikan organisasi memenuhi semua undang-undang dan peraturan daerah, kota, kabupaten maupun provinsi. Tujuan dari ini untuk menghilangkan bias yang dibuat dalam keputusan perekrutan dan memastikan kepatuhan dengan undang-undang, pengupahan maupun kompensasi seperti upah minimum, uang lembur, dan tunjangan.
Yang selanjutnya yaitu administrasi terstruktur, seperti halnya proses bisnis lainnya. Struktur ini penting. Kembangkan proses peninjauan tahunan, audit gaji, tingkat waktu proses, dan pastikan seorang bertanggung jawab untuk semua area kompensasi. Akhirnya, strategi kompensasi yang komprehensif dapat menjadi dasar untuk menciptakan lingkungan yang mengakui dan menghargai kinerja karyawan, yang membantu membangun budaya keterlibatan karyawan yang kuat. Baik, materi selanjutnya yaitu kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang karyawan maupun pekerja atas jasa atau hasil dari pekerjaannya terhadap suatu perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Istilah ini sangat berhubungan dengan imbalan finansial, biasa disebut financial reward, yang diberikan kepada seseorang atas dasar hubungan kerja yang telah dia berikan atau tenaga kerja yang telah dia lakukan untuk kemajuan perusahaan. Kompensasi ini ada beberapa hal. Yang pertama, kompensasi langsung. Kompensasi langsung ini merupakan segala macam imbalan yang berwujudan uang seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, komisi, bonus, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan lainnya. Selain itu, segala jenis pendapatan yang menambah penghasilan bruto tahunan karyawan dan dikenai pajak penghasilan pasal 21 PPh pasal 21. Yang selanjutnya yaitu kompensasi tidak langsung, yang dimana satu ini juga berwujud yang uang untuk diberikan perusahaan namun tidak secara langsung kepada karyawannya, melainkan melalui pihak ketiga. Misalnya, perusahaan menginstruksikan pada karyawannya dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. Jadi perusahaanlah yang membayarkan premi ataupun asuransi yang disediakan perusahaan untuk para karyawannya, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, sehingga karyawan dapat menikmati manfaat dari program tersebut. Selain itu, fasilitas seperti mobil dinas, akses internet, voucher, keanggotaan klub, dan lain-lainnya. Itulah yang dapat diberikan secara kompensasi tidak langsung. Selanjutnya yaitu kompensasi non-finansial. Merupakan kompensasi jenis ini tidak ada kaitannya dengan uang sekalipun, melainkan kompensasi yang bernilai positif berharga untuk karyawannya. Misalnya, perusahaan menyediakan pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang aman, memiliki supervisi yang profesional dan kompeten, tim kerja yang solid dan suportif, jenjang karir yang pasti, cuti lebih banyak, jam kerja yang fleksibel untuk pekerjaan di dalam perusahaan maupun dalam tenaga kerja, dan penghargaan terhadap prestasi karyawan yang meningkat. Baik, selanjutnya yaitu intensif individu. Dapat dilihat yang pertama yaitu bonus. Bonus ini merupakan suatu jenis pembayaran sekaligus diberikan karena memenuhi sasaran kinerja. Bonus didasarkan pada pencapaian sasaran objektif ataupun penilaian subjektif. Bonus dapat berupa uang tunai ataupun bentuk lainnya yang diberikan terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya komisi. Ada suatu program kompensasi berupa insentif yang didasarkan pada persentase atau nilai penjualan. Sistem ini lazim diterapkan dalam pekerjaan penjualan yang memungkinkan wiraniaga untuk menerima suatu persentase dari penerimaan brutonya. Yang selanjutnya, sistem penggajian prestasi. Program intensif ini menghubungkan kompensasi terhadap kinerja pekerjaan non penjualan. Yang keempat yaitu pembayaran atas kinerja, yang dimana insentif perorangan yang diberikan kepada seorang manajer terutama output yang produktif. Baik, selanjutnya materi tentang
insentif di keseluruhan perusahaan. Profit sharing yang pertama. Seperti artinya, dari nama yang dimaksud dengan profit sharing adalah insentif yang diberikan kepada karyawan sebagai apresiasi kinerja mereka dengan cara memberikan bagian keuntungan dari perusahaan. Profit sharing bisa berupa laba perusahaan yang diberikan kepada karyawan yang menggunakan hitungan persentase dari laba perusahaan dan diberikan dalam jangka waktu tertentu. Biasa 3 bulan sekali maupun 6 bulan sekali, bahkan sampai 9 bulan sekali, atau bisa juga 1 tahun dalam sekali. Yang selanjutnya yaitu gain sharing. Gain sharing adalah rencana pemberian insentif karyawan yang berupa imbalan atas perbaikan dalam produktivitas perusahaan. Ini berarti bahwa pemberian insentif jenis ini sudah direncanakan sebelumnya dengan karyawan yang dibutuhkan. Namun apabila rencana perbaikan dalam produktivitas perusahaan tersebut tidak tercapai, maka gain sharing tidak bisa diberikan. Selanjutnya, rencana upah atas pengetahuan. Untuk mendorong para karyawan mempelajari keterampilan baru atau menjadi ahli dalam pekerjaan yang berbeda, tidak hanya fokus satu pekerjaan yang dia miliki. Yang selanjutnya yaitu tunjangan jabatan. Tunjangan karyawan yang pertama adalah tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan ini diberikan kepada karyawan yang memiliki jabatan di suatu perusahaan tertentu dan berdasarkan pada tanggung jawab kerja dari karyawan tersebut di dalam suatu perusahaan. Yang selanjutnya, tunjangan keluarga. Dalam jenis tunjangan karyawan ada pula tunjangan keluarga. Yang dimaksud dengan tunjangan keluarga, tunjangan yang diberi kepada karyawan dengan status karyawan tetap yang sudah berkeluarga, maka ada tunjangan keluarga untuk dia. Tunjangan perumahan, yang mana karyawan jenis ini perusahaan akan memberikan tunjangan perumahan kepada semua karyawan yang tidak menempati rumah milik perusahaan. Perlu dicatat bahwa tunjangan perumahan ini juga diberikan dalam bentuk uang kepada karyawan. Selanjutnya, tunjangan transportasi masuk ke dalam kategori tunjangan tidak tetap. Tunjangan transportasi ini merupakan tunjangan karyawan yang diberikan untuk perjalanan berangkat dan pulang kerja. Tunjangan ini bertujuan untuk meringankan beban transportasi karyawan, jadi mereka mempunyai gaji pokok dan juga gaji tunjangan lainnya. Tunjangan komunikasi, yaitu tunjangan komunikasi diberikan kepada karyawan kebutuhan koordinasi dan komunikasi dalam melakukan pekerjaan antara satu karyawan dengan karyawan lainnya dengan pihak eksternal terkait. Yang selanjutnya yaitu tunjangan kesejahteraan. Tunjangan karyawan diberikan kepada karyawan tertentu saja berdasarkan dengan prestasi, tugas maupun tanggung jawab yang diberikan kepada mereka yang berkaitan dengan kelancaran operasional di dalam perusahaan, melainkan karyawan yang aktif akan diberikan tunjangan kesejahteraan sesuai kegiatan atau tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada mereka. Tunjangan hari raya, THR ini tidak pernah lepas dari tunjangan setiap perusahaan. Jenis tunjangan karyawan tidak asing lagi ya. THR sendiri diberikan menjelang hari raya keagamaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan daya beli karyawan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan karyawan tersebut berkeluarganya menjelang hari raya. Ini tidak lupa diberikan oleh perusahaan maupun di tempat pekerjaan lain tertentu. Tunjangan kesehatan. Keluarga merupakan salah satu faktor prioritas yang diperhatikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan biasanya memberikan tunjangan kesehatan kepada karyawan dan keluarganya dengan tujuan menjaga produktivitas kerja, sehingga karyawan yang bekerja tetap aktif, sehat, terpantau. Tunjangan umum. Seperti namanya, tunjangan umum diberikan kepada karyawan yang tidak memiliki jabatan sebagai bentuk apresiasi akan pekerjaan yang sudah diberikan perusahaan terhadap mereka. Tunjangan makan siang.
Tunjangan makan siang diberikan perusahaan berkaitan dengan merujuk kepada kehadiran karyawan. Tunjangan makan siang hanya akan diberikan kepada karyawan yang hadir pada hari itu. Sedangkan karyawan yang tidak hadir, maka tunjangan tersebut dianggap angus. Maka jika kita datang bekerja hari ini, tunjangan makan kita ada. Jika kita tidak ada, maka tunjangan tersebut dianggap angus, tidak akan diganti di hari esoknya. Selanjutnya yaitu pengembangan keahlian karyawan. Yang pertama, pelatihan merupakan program umum untuk mengembangkan tenaga kerja. Bentuk biasanya pelatihan di dalam perusahaan, internal training ataupun di luar, external training. Yang selanjutnya pendidikan. Pengembangan karir karyawan melalui pendidikan biasanya bersifat khusus. Ini ditunjukkan untuk karyawan yang terbaik yang dianggap perlu mengembangkan pendidikan yang lebih lanjut karena pendidikan sebelumnya belum cukup untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu magang. Seperti hal lainnya yaitu diberikan pelatihan. Magang bekerja dilakukan dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan. Magang di dalam perusahaan biasanya lintas departemen dengan durasi 1-3 bulan. Selanjutnya, job enrichment. Pengembangan karyawan bisa juga dilakukan dengan job enrichment. Singkatannya, program ini adalah penambahan tugas dan tanggung jawab di posisi yang sama. Yang selanjutnya yaitu benchmark. Benchmark atau terkadang disebut juga sebagai studi banding adalah mengevaluasi atau membandingkan suatu dengan standar. Cara ini dilakukan bila sesuatu di perusahaan tersebut perlu ditingkatkan kinerjanya. Yang keenam yaitu uji kompetensi. Dilakukan juga untuk pengembangan karyawan di dalam pekerjaan. Uji biasa dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri atau lembaga sertifikat profesi LSP yang telah diakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi BNSP. Yang ketujuh, rotasi kerja. Metode lain pengembangan karyawan adalah rotasi kerja. Metode ini bisa di satu departemen maupun departemen lainnya dengan waktu mingguan maupun bulanan. Yang kedelapan adalah coaching. Bimbingan bisa diberlakukan pada karyawan berkinerja baik maupun berkinerja buruk. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari pekerja, transfer pengetahuan, menambah keterampilan bahwa mendekatkan hubungan kerja atasan bawahan. Yang selanjutnya yaitu promosi. Metode ini merupakan metode terakhir yang dilakukan oleh perusahaan. Selain menghargai kinerja yang bagus karyawan, promosi bertujuan mengembangkan keterampilan karyawan, mempertahankan karyawan bertalenta dan kinerja baik agar tidak mengundurkan diri atau berpindah ke perusahaan lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu evaluasi kinerja karyawan. Melakukan evaluasi secara rutin dan konsisten. Biasanya evaluasi karyawan dilakukan sebanyak 1 hingga 2 kali dalam setahun. Namun jika memang Anda ingin memberikan pendekatan berbeda dengan melakukan evaluasi lebih banyak dalam 1 tahun, bisa 3 kali dalam sebulan, 6 kali dalam sebulan, bahkan itu tidak merupakan hal yang menyangkut untuk perubahan karyawan. Intinya Anda bisa memilih jumlah evaluasi sesuai dengan keinginan manajemen. Poin paling pentingnya adalah dilakukan secara rutin dan konsisten. Yang kedua, sebaiknya dilakukan dengan cara bertatap muka. Ada beberapa cara dilakukan untuk evaluasi kerja karyawan, namun cara paling tepat adalah bertatap muka secara langsung. Pihak manajemen tinggal memanggil masing-masing karyawan lalu memberikan penjelasan tentang evaluasi kerja mereka di dalam beberapa bulan terakhir. Di sana pun semuanya harus dijelaskan dengan gamblang serta jelas agar karyawan itu sendiri tahu apa yang mereka kerjakan selama ini. Mereka telah memenuhi syarat atau turun standar yang diharapkan oleh perusahaan. Ketiga, gunakan bahasa yang sesuai.
Dalam menggunakan bahasa sesuai, kita tidak boleh menjatuhkan karyawan. Harus gunakan bahasa yang sesuai agar masuk ke dalam pikiran karyawan dan diterima dengan baik oleh karyawan. Yang keempat, yaitu harus bersikap jujur dan tanpa memiliki kepentingan pribadi. Bersikap jujur tidak membawa kepentingan pribadi. Sikap jujur harus selalu dikedepankan di dalam setiap evaluasi. Dengan begitu karyawan pun tahu apa kelebihan mereka dan juga apa kekurangan mereka, apakah mereka telah mencapai target yang diminta karyawan apa belum. Jadi selain itu, jangan pula ada kepentingan pribadi di dalam memberikan penilaian evaluasi karyawan. Selalu berikan hal yang jujur dan adil serta independen sesuai dengan kinerja yang diberikan karyawan selama ini. Selanjutnya, pengembangan evaluasi karyawan ada beberapa hal. Yang pertama, komunikasi tanggung jawab pekerja. Yang kedua, informasikan pekerja tentang efisiensi. Yang ketiga, yaitu gunakan konsistensi di antara pekerja. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi mengelola karyawan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.